Baik, kita akan lanjutkan perbincangan. Saya tahu Bang Daniel ingin sekali menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Bang Syahganda, Bang Daniel. Tapi tahan dulu ya Bang Daniel supaya sama rata semua mendapatkan kesempatan. Nanti Bang Daniel saya akan kasih giliran. Bang Mitra terlebih dahulu. Saya berulang-ulang mengatakan bahwa debat itu tuh seperti akuarium yang airnya baru. Sehebat apapun polesan citra, at the end of the day, kandidat seluruhnya akan tampil genuine menurut saya. Mas Anies dengan karakter intelektualnya, ya teacher, guru. Pak Prabowo dengan karakter Commander of Special Armed Forces, komandan pasukan khusus. Dan Mas Ganjar dengan karakter aslinya, memang politisi yang merakyat, tumbuh dari bawah. Dan itu nggak bisa dibuat-buat. Jadi kalau tadi saudaraku Dhanil mengatakan soal otentisitas, maka menurut kami tiga-tiganya akan otentik. Dan masyarakat itu punya timbangannya sendiri. Clear bahwa dalam debat-debat di Indonesia, masyarakat itu tidak hanya menggunakan akalnya, kognisinya, tapi dia menggunakan hatinya. Dia bisa lihat tuh, mana yang gampang emosian, mana yang ditekan hilang dari konsep, mana yang memang dia bisa tenang. Karena memimpin masyarakat di Indonesia ini, menurut hemat saya, seorang tokoh, dia sampai pada level calon presiden, ini nggak ada yang nggak punya kelebihan baik dan nggak ada juga yang nggak punya kekurangan-kekurangan. Pasti. Dan semua masyarakat sudah bisa mengulitinya. Maka dari itu sebenarnya panggung debat ini, saya setuju dengan Romo Magnis. Pemilu itu apa sih? Untuk mencegah yang paling buruk berkuasa. Keburukan ini udah bisa dibuka semua di zaman media sosial. Tinggal dilihat mana yang negatifnya paling sedikit. Menurut hemat kami, yang paling sedikit negatifnya itu adalah Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Orang dari bawah, Iso Rumongso tadi ya kan, dia sudah mengalami kusut masa hidup. Dan ingat lagi kata Kiai Haji Agus Salim, memimpin adalah menderita. Memimpin adalah jalan penderitaan. Menurut hemat kami, yang paling pernah merasakan penderitaan hidup dirinya dan empati kepada rakyat itu adalah presiden rakyat yang fokusnya ekonomi, wong cilik, orang kecil. Terbukti tadi 1 juta kemiskinan sudah almost hampir turun selama pemerintah. Angka lapangan kerja terbuka turun, pengangguran terbuka itu turun, kemudian juga berhasil menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat di Jawa Tengah. Jadi menurut saya masyarakat itu sudah tidak bisa dibohongi lagi. Dan tiga-tiganya akan genuine. Nah, masyarakat itu mau yang mana sih? Tergantung dengan situasi hari ini. Masalah hari ini apa? Ternyata mau kita ini berdakwah tentang Indonesia emas, Indonesia maju, the golden period of Indonesia. Di bawah ini ternyata masih masalah lapangan pekerjaan, masih masalah harga-harga yang tidak stabil. Ini yang dibutuhkan masyarakat. Nah, menurut kami kembali lagi, mana pemimpin yang dia bisa merasa itulah yang akan memenangkan hati dan pikiran rakyat, insya Allah Ganjar Mahfud presiden rakyat, bukan presiden konglomerat atau presiden pejabat. Oke, siapa yang dibutuhkan rakyat, diinginkan rakyat? Sebelum nanti Bang Egy bisa berikan pandangan juga sebagai penutup juga, Bang Daniel terlebih dahulu. Silakan Bang Daniel, berikan pandangan tadi ataupun juga komentar apa yang disampaikan Bang Syahganda. Iya, pertama saya kaget juga Bang Syahganda ini ketularan Anies ya agaknya. Kenapa begitu? Karena beberapa pernyataan Bang Syahganda tadi berbohong. Kenapa berbohong? Misalnya pernyataan Bang Syahganda bilang dalam 1 tahun Pak Prabowo jadi Menhan punya tanah 500.000 hektar. Bang Syahganda, itu tanah yang dimiliki Pak Prabowo itu sudah puluhan tahun beliau dapat dari proses yang legal dan baik. Dan bukan didapat 1 tahun beliau jadi Menhan. Jadi itu pernyataan bohong. 340.000 hektar itu jadi 500.000 hektar ketika dia pejabat. Baik, itu sebentar Mas Syahganda. sama dengan pernyataan Anies yang sebut 700 triliun waktu itu. Jadi ini pernyataan yang berbohong. Loh, bukan dan Pak ini Prabowo punya 500.000 hektar, bener nggak coba? Bung Daniel, Pak Prabowo mengakui dia punya 500.000 hektar. 1 tahun setelah menjadi Menhan, 1 tahun setelah menjadi Menhan, Pak Prabowo punya 500.000 hektar. Itu yang didengar orang. Benar nggak? Itu berbohong.
Enggak, bukan Pak Prabowo punya 500.000 hektar, benar nggak? Nggak, tunggu Bang Daniel. Jangan nuduh saya berbohong. Sebentar Pak Syahganda. Yang Anda sebut adalah Anda berbohong Ya. menyebut satu Klarifikasi tahun pelan-pelan. Pak Prabowo Baik, menjadi sebentar. Menhan Pak Saganda memiliki bilang 500.000 hektar. sebelumnya Dan 340. itu berbohong. Sebelumnya Baik, sebentar. 340.000. Ya, sebentar Pak Daniel, sebentar Pak Daniel. Teksnya bukan itu. Itu benar nggak? Betul nggak, Pak Daniel? Bukan, itu teks yang Anda sebutkan itu, bukan itu. Teks Oh, yang tadi Anda salah sebutkan sebut tadi maksudnya. ada. 1 tahun Pak Prabowo Oke. menjadi Menhan memiliki 500.000 hektar. Dan Baik. itu berbohong, dan itu Bukan, berbahaya. Dan Anda itu jangan bilang saya dilakukan berbohong. Pak Anies Prabowo ketika sendiri, Baik. ketika Terbiasa dia berbohong. menjadi penguasa, dia punya Yang kedua, 500.000 hektar, yang kedua, benar ini nggak? bohong Baik, Pak lagi. Syahganda. Enggak, Oke. jangan gitu. Baik. Ini Jangan. kebohongan Jangan. lagi. Enggak, Nanti Anda bisa jangan diberikan bilang tanggapan. bohong. Putri, Jangan Jangan bilang dulu. itu Oposisi jangan dulu. gitu. Anies Wah, Putri, nggak Putri, bisa. Sebentar Pak Syahganda. Pak Syahganda, Prabowo sebentar. Pak punya Daniel. 500.000 hektar nggak lahan? Ya. Orang Coba, bisa atau sebentar. dijernihkan dulu, dan Putri. gak punya duit untuk kampanye. Pak Prabowo Keliling itu Indonesia konglomerat nggak? Pakai jet pribadi. Pak Prabowo konglomerat Oh nggak? iya, Pak Prabowo konglomerat. Baik. Iya, makanya Pak Syahganda, Pak Prabowo nanti tadi gantian jangan Pak punya Syahganda. presiden yang konglomerat. Atau dijernihkan. Tadi kalau salah sebut, maksudnya Bang Baik. Saganda adalah, coba pelan-pelan nih. Ya. Pelan-pelan, tenang. Sebelum Tarik nafas, menjadi tarik nafas, menteri tarik nafas. 340.000 Iya, hektar. iya. Setelah 1 tahun menjadi menteri 500.000. jadi 500.000. Iya. Salah nggak itu Bang Daniel? Nah, itu dulu, salah nggak? Pelan-pelan nih. Ini Salah, tentu salah. Oh, Itu salah. sudah Salah dimiliki maksudnya. Pak Prabowo puluhan tahun yang lalu 500.000 hektar itu. Jadi jelas itu berbohong. Itu yang saya sebutkan. Enggak. Itu Putri, juga yang saya mau dilakukan Baik, Anies. sebentar, Nambahin. sebentar, sebentar. Saya- Sama masalah alutsista. Pokoknya Pak Ya. Prabowo punya Jadi, 500.000 hektar lahan Bapak-bapak udah. sekalian, Baik, yang paling sebentar, tunggu, berbahaya Pak Syahganda. ketika menjadi intelektual, menjadi Baik, Bang Daniel. capres, itu Baik. terbiasa membohong Ya. untuk menjatuhkan orang lain. Yang Wah, kedua nih, jangan Mbak begitu, Putri. Bung Yang kedua, Daniel. ini Anda bohong itu, lagi. Anda itu dulu Kemudian ikut saya di Sabang menyebut Merauke diri Circle ya. miskin. Sebentar. Anda ikut saya di Sabang Merauke Circle. Saya nggak mau Putri, kasih nggak dulu, mau ngomong kasih ke dulu. publik loh. Sebentar, sebentar, Bang Miftah. Naik jet pribadi loh Mbak. Oh nggak boleh, Naik jet nanti Anda saya pribadi, sebut Mas Anda Anies. siapa di publik. Anda Baik, ikut saya di Sabang Pak Merauke Daniel, Circle Pak dulu. Daniel tahan dulu. Saya nggak mau Benar, sebut. tahan dulu. Bang Syahganda, sebentar. boleh, saya nggak Semuanya pernah sebentar, bohong. Bang Abang. Nanti kita akan 500.000. lanjutkan setelah jeda berikut ini. Seru. Sebelum jeda Anda juga suka melihat tadi bagaimana debat memanas dan mungkin ini juga bisa jadi perlambang preview Anda untuk bisa menyaksikan debat nanti malam yang juga tentunya akan panas juga antara 3 calon presiden. Tapi Bang Ege silakan Bang Ege. Oh iya, lagi-lagi saya tadi mau mengatakan terima kasih ya. Program itu kan semua sudah untuk rakyat. Tapi balik Bang Daniel, jadi dan Bang Saganda ini, konteksnya kan pada waktu itu memang dalam debat harus ada pengulangan-pengulangan kalimat untuk menekankan. Jadi misalnya begini, pada waktu pertanyaan soal tanah ini saya nggak tahu awalnya 340.000 kemudian jadi 500, nanti Bang Daniel lah yang kasih tahu kita berapa angka yang sesungguhnya gitu ya. Tapi intinya kan bukan itu, bukan mengatakan oh Anda punya 500.000 hektar. Kalau Anda peroleh secara legal dan orang lain juga peroleh, kan nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu kan ketika dicoba tekankan bahwa kenapa nggak tanah Anda itu misalnya dijadikan sebagai dikonversikan, mungkin itu prosesnya panjang ya, harus ke DPR dulu ya, ada rusla, lalu menjadi misalnya perumahan prajurit gitu. Tapi datanya pun itu juga harus tepat juga berapa yang sudah dibangun dan berapa. Jadi maksud saya itu yang pada waktu itu tuh saya hilang dari Bang Anies, Pak Anies itu kan memang bagi saya raja debat lah. Sementara tadi diakui Daniel mengatakan genuine Pak Prabowo kan bukan ahli dalam public speaking. Tapi kalau untuk ketemu di tengah-tengah para relawan pendukungnya itu bercandanya menarik kalau menurut saya. Nah balik ke yang tadi, jadi mungkin pada waktu itu karena Pak Anies agak kurang fit ya. Makanya semua calon presiden sekarang harusnya istirahat aja lah gitu ya. Tidur dengan tenang supaya nanti tampil fresh. Karena begitu Anda tenang, fresh, fit gitu, Anda bisa mengontrol situasi apapun, baik ditekan maupun mau attacking gitu. Nah balik pada waktu itu mestinya saya mengharapkan 1, 2 kali atau bahkan diulang 3 kali, konteks tanah itu ditanyakan untuk apa gitu. Untuk perumahan prajurit yang memang bisa prosesnya. Kalau mau ada ruslah, ada pembicaraan dengan DPR dan lain-lain. Jadi tidak seperti menanyakan tanah Anda kan banyak gitu. Nah nanti kan misalnya ada data berapa sih tanah yang ada, dan sebagian sudah diserahkan misalnya kepada negara. Kenapa enggak dalam tanda petik pemanfaatannya itu misalnya untuk perumahan prajurit pada waktu debat dulu itu topiknya adalah pertahanan dan keamanan gitu ya.
Nah, tetapi pada nanti malam, lagi-lagi saya rasa ini sudah cerminan dari itu. Betul, betul. Akan muncul ya, kata-kata etika pasti keluar. Nah. Karena itu bagian dari Bang Daniel, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, kesejahteraan rakyat itu mau ditarik semua ke etika. Seperti ada suara-suara dari kampus-kampus sekarang nih ya, Baik. lepas dari ada yang mengatakan ini kan terlihat ke arah tertentu. Ya, Jangan dulu lah ya. di situ. Dikit ya, Bang, ya? Iya, iya. Itu kan kita ada konteks, Bang. Iya betul. Singkat Bang Syahganda. Kita bicarakan social and equality. Yang Baik, pada hari baik. ini. Bukan saya ngomong jelek-jelekan Prabowo. Oh iya, iya, iya. Baik, Untuk iya, iya. debat hari Kami ini. dapatkan, Ya. kami dapatkan. Sebentar, Enggak, Bang jadi- Miftah, singkat. Sebentar, Mbak Ege. Bang Miftah juga. Inilah Sebelum Mbak Ege pemirsa, terakhir. inilah pemirsa. Betul, perlunya konteksnya hari kita ini. memiliki kandidat ketiga. Karena kalau dua ekstrim ini berantem, kita mesti ambil yang tengah-tengah. Nah, ini yang saya sebut momentum. Jadi Ini yang saya ada sebut momentum. Mas Daniel misalnya ekstrim keberlanjutan. Oke. Semua Ini mau momentum. dilanjutkan. Oke. Yang jelek-jelek mau dilanjutkan. Tapi di sini ekstrim perubahan. Oke. Yang bagus juga mau dirubah. Nah, Mas Ganjar ini jalan tengah. Baik. Semua yang Baik, Bang baik-baik dari Miftah. Pak Jokowi kita lanjutkan. Bansos, Baik. kartu prakerja, Cukup, Bang PKH. Miftah. Yang jelek nepotisme kita Oke. hentikan. Baik, Salam Bang Miftah. demokrasi, salam metal. Ya, Betul singkat ya? saja. Bang Ege singkat ini saja. akan terjadi Terakhir. persis kan seperti yang saya katakan tadi. Daripada capek ribut-ribut Ganjar ini, cari ini- yang tengah aja. Mas Pak Ganjar dan Prof. ini Mahfud. capres yang Baik. cerdas dalam Ya. membaca momentum dan Oke. akan keluar dengan pernyataan-pernyataan ketika melihat 1 dan 3 ini Kan kalau 5 Beradu tahun debat ya, ribut-ribut nanti ya. gini Baik. capek masyarakat. Satu Yang dan adem-adem dua aja. maksud saya. Yang nomor 3. Ya, baik, perdebatan sebenarnya masih panas, masih bisa terus diperbincangkan, tapi sayangnya waktu juga yang membatasi Wih. kebersamaan kita kali ini. Bang Miftah terima kasih, Terima kasih. Mbak Ege terima kasih, Bang Syahganda terima kasih, Bang Daniel juga terima kasih, Bang Daniel. Baik, Sama-sama. baik, ya. Yuk. Dan yang pasti Anda juga bisa saksikan, nanti kami akan tayangkan debat, bahkan sebelum debat ada pradebat juga yang bisa menjadi materi Anda mulai pukul 3:30 sore, karena kami kabarkan Anda putuskan. Saya Putri Viola pamit, selamat siang, sampai jumpa.